Halo semua, balik lagi di Belajar Bikin. Kali ini kita mau bikin kue yang udah terkenal banget nih, yaitu kue bolen. Kalau kalian sering ke Bandung, bawa oleh-oleh dari Bandung, pasti kalian tahu kue ini. Untuk cara bikinnya nanti saya kasih tahu di video, tips dan triknya. Untuk bahan-bahannya yang saya rekomendasiin juga saya kasih tahu di video. Dan langsung aja kita simak videonya. Tapi sebelum kita lanjut ke video, saya mau jelasin dulu kalau saya ini jualan juga, dan kalau untuk jualan itu kita menggunakan loyang seperti ini. Ukurannya 22 x 10 dan x 5. Jadi begitu matang kita pindahin ke dusnya itu gampang banget teman-teman. Tapi karena ini bikin untuk sendiri, kita akan menggunakan loyang besar. Pertama di sini saya siapin bahannya dulu, dan bahan-bahan yang ada di depan kalian ini bahan yang paling saya rekomendasikan. Pertama ada tepung terigu yang protein tinggi, lalu ada air, dan kita memakai gula halus. Dan kita pakai kuning telur untuk olesannya nanti. Dan kita menggunakan margarin merek Blue Band yang baking and cooking. Jadi ini yang paling saya rekomendasiin teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita memakai keju Anchor. Kalian bisa gunakan keju Anchor atau keju Kraft, dan ini yang paling enak menurut saya. Tapi kalau kalian mau pakai yang lain juga silakan aja. Tapi untuk keju Kraft dan Anchor ini kurang cocok untuk topping karena hasilnya jadi hitam. Lalu untuk filling coklatnya di sini kita menggunakan coklat merek Tulip. Ini yang paling enak rasanya menurut saya. Dan kalau untuk dijual dijamin pelanggan kalian nggak bakal kecewa. Dan untuk pisangnya di sini kita menggunakan pisang raja. Pastikan pisang rajanya itu udah bener-bener matang supaya nanti kuenya nggak ada rasa sepet-sepetnya gitu. Ini saya beli 2 hari yang lalu, kondisinya seperti ini, masih ada hijau-hijaunya, kurang matang dan tidak layak untuk dipakai. Jadi kalau kalian beli kondisi kayak gini, diamin dulu sampai pisangnya berubah seperti ini. Teksturnya lebih lembek, dan kalau kita makan langsung itu manis tanpa ada rasa sepet-sepetnya. Next, langsung aja kita bikin. Untuk bahan kulitnya sendiri kita akan bagi dua, yang kiri kita sebut bahan A dan yang kanan kita sebut bahan B. Untuk bahan A sendiri di sini kita menggunakan 140 gram tepung terigu protein tinggi dan 110 gram margarin. Oke, langsung aja kita ke bahan B-nya. Untuk bahan B ini kita menggunakan 250 gram protein tinggi, lalu 100 gram margarin, 50 gram gula halus, kalian bisa pakai gula pasir, lalu di blender juga nggak masalah. Lalu garam secukupnya aja, dan untuk airnya kita pakai 80-90 gram. Gram ya teman-teman, bukan mili saya menggunakannya supaya lebih gampang karena saya menggunakan timbangan. Lanjut kita langsung bikin bahan A. Bahan A ini simple banget, hanya 2. Kita sebut bahan ini sebagai oil dough. Bahannya hanya terigu dan margarin. Untuk mengaduknya saya di sini menggunakan mixer, tapi kalau kalian nggak ada mixer, nggak perlu pakai mixer juga nggak masalah. Kalian bisa aduk menggunakan tangan. Lalu jika sudah seperti ini teksturnya, kita sebutnya apa ya? Kita padatkan, terus kita bentuk bulat besar. Setelah kita bentuk bulat besar, lalu kita taruh di wadah tertutup. Untuk lebih simpel lagi, kita pakai plastik aja seperti ini. Kita tutup rapat, dan adonan ini kita wajib diamkan minimal 15 menit. Kalau kurang dari itu, kue kita beresiko tidak ngembang atau nantinya bantet. Kita resting dulu selama 15 menit dan kita langsung lanjut aja bikin bahan B-nya. Kita campur semua bahannya di sini, langsung semua aja, nggak perlu sedikit-sedikit. Dan saya ulangi lagi, untuk airnya kita menggunakan air sebanyak 80-90 gram. Kita aduk lagi di sini pun, kalau kalian nggak ada mixer tetap bisa teman-teman, tetap bisa kalian aduk karena ini nggak perlu sampai yang kalis-kalis banget seperti kita mau bikin kue kayak donat atau semacamnya. Lalu kita lakukan seperti adonan tadi. Kita bungkus menggunakan plastik, kita tutup rapat, dan adonan ini kita diamkan selama 15 menit juga. Kalau kalian restingnya mau lebih lama seperti 20-30 menit juga nggak masalah, tapi saran saya 30 itu udah maksimal. Dan kalau udah 15 menit kita siap bentuk adonan kulitnya ini. Nah, untuk adonannya ini, untuk oil dough-nya kita timbang menggunakan timbangan digital seperti ini seberat 10 gram. Ini untuk ukuran kuenya nanti yang standar. Jadi setelah 10 gram kita timbang, kita bentuk bulat-bulat. Lalu kalau sudah selesai kita masuk ke adonan B. Untuk adonan B ini kita timbang seberat 20 gram. Jadi 2 kali lipat dari adonan A. Nah, untuk nimbang atau ngebulitnya ini terserah kalian. Kalian mau habisin dulu adonan A lalu adonan B, atau silang-silang seperti saya, terserah kalian. Dan kita lakukan sampai habis. Ini kurang lebih jadinya 25 piece teman-teman. Kalau udah jadi gini, kita ambil masing-masing satu dari adonan A dan B dan siap kita cetak.
Untuk cetaknya ini kita menggunakan rolan, kalian bisa menggunakan kayu seperti ini atau botol. Dan teman-teman untuk nyetaknya ini atau ngegilingnya ini ikutin aja seperti yang ada di video dan jangan sampai terlalu tipis. Kalau terlalu tipis kulitnya nanti kalian beresiko kuenya itu bocor ketika dipanggang. Dan jika kuenya bocor ketika dipanggang itu bukan hanya bentuknya aja yang jadi jelek, akan tetapi isian di dalamnya pun jadi berkurang. Oke, jika udah seperti ini kita masukin oil dough-nya dan kita bungkus menggunakan adonan B. Jadi oil dough-nya ini posisinya ada di dalam, dan untuk menggiling ini nggak akan lengket karena dia menggunakan margarin, which is bakal keluar minyak dengan sendirinya. Dan kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Ini penggilingan pertama, dan untuk proses penggilingannya ini kita akan lakukan sampai 3 kali. Jika sudah selesai semua, kita masuk ke gilingan kedua. Kita lakukan dari adonan yang paling awal kita giling tadi. Untuk menggilingnya di sini kita giling yang ada lipetannya, bukan di bagian atasnya. Jadi yang kita giling itu bagian bawah dari adonannya. Untuk menggilingnya ini kita cukup ke depan dan ke belakang aja sehingga bentuk adonannya itu jadi memanjang seperti ini. Saya ulangi lagi, di sini jangan sampai terlalu tipis, dan kalau udah begini kita lipat 2. Jadi ini lebih simpel daripada adonan yang tadi. Kita lakukan sampai adonannya habis dan kita masuk ke gilingan ketiga. Dan untuk gilingan 3 ini proses terakhir dari penggilingannya yang sangat melelahkan ini. Kita giling bagian lipatannya lagi memanjang seperti gilingan kedua tadi. Lagi-lagi saya ingatkan jangan sampai terlalu tipis supaya nanti tidak sobek kulitnya ketika dipanggang nanti. Next kita lipat lagi seperti tadi dan kalian ulangi sampai adonannya habis. Dan ini gilingan terakhir. Kulitnya ini siap kita isi dengan topping, atau kalian juga bisa simpan kulit ini di dalam kulkas. Contohnya seperti ini saya bikin beberapa hari yang lalu, saya simpan di dalam kulkas. Dan kalau kalian mau bikin kuenya, tinggal adonannya kalian keluarin dari dalam kulkas dan diisi dengan topping sesuai selera kalian. Jangan lupa untuk naruhnya itu di wadah dan dilapisin plastik di tiap tingkatannya. Lanjut kita isi toppingnya. Di sini pisangnya ukurannya sedang aja, kalau kalian mau gede juga silakan. Dan untuk kejunya di sini kita menggunakan 2 versi teman-teman. Ada yang keju batangan dan keju parut. Untuk penggunaan keju ini, kalau keju batangan lebih beresiko bocor, tapi untuk keju parut itu lebih tidak beresiko bocor, jadi kalian sesuaikan aja dengan selera kalian. Lanjut kulitnya kita giling seperti ini. Kalian bisa tiru di video cara menggilingnya, dan untuk bagian tengahnya itu harus lebih tebal dari samping kanan, kiri maupun atas bawahnya. Kalau udah seperti ini kita isi dengan toppingnya, kita masukkan coklatnya. Sekali lagi untuk toppingnya ini sesuai selera kalian. Kalau kalian mau banyak silakan kalian bikin banyak. Tapi di contoh video ini saya buat untuk versi standar aja. Seperti yang biasa kalian beli di toko-toko kue. Itu ukurannya udah standar banget segitu. Lalu untuk penggilingannya pokoknya kalian ikutin aja di video. Dan ya kemungkinan kalau kalian ngikutin seperti yang di video, kuenya nggak akan bocor dan hasilnya juga bagus. Jangan lupa kita rapet-rapetin bagian sisi-sisi bawahnya supaya tidak bocor. Kalian ulangi aja sampai adonannya habis. Dan di sini saya bakal nyontoin menggunakan keju parut. Jadi coklatnya itu di bagian bawah yang ketemu kulit, lalu atasnya kalian tambahin keju atau pisang. Kalau di tempat kalian susah untuk mencari pisang raja, kalian bisa menggunakan pisang uli. Tapi harus dipastikan bahwa pisangnya itu benar-benar matang. Oke, kita lakukan ini sampai habis dan siap kita panggang. Dan untuk pemanggangannya saya di sini pakai 2 macam jenis oven teman-teman. Yang pertama pakai oven listrik. Untuk oven listrik ini suhunya kalian atur di 180 derajat dan untuk waktunya atau timernya itu 40 menit teman-teman. Jangan lupa juga sebelum kita masukkan ke oven kita oles dengan kuning telur tanpa campuran apapun. Lalu bagian atasnya toppingnya ini bisa kalian tabur parutan keju atau meses, coklat meses, terserah kalian. Dan untuk keju ini saya ingatkan jangan menggunakan keju Anchor atau Kraft karena nanti hasilnya bakal hitam. Jadi kalau kalian mau menggunakan topping keju, kalian bisa menggunakan topping keju yang mereknya di bawah Kraft atau Anchor. Itu biasanya harganya lebih murah dan untuk topping itu lebih bagus hasilnya. Tapi untuk topping dalam saya saranin Kraft atau Anchor. Lanjut aja kita panggang. Dan kalian perhatikan juga posisi kuenya di loyang ini saya taruh jaraknya renggang sedikit, tidak nempel. Nanti ketika dipanggang tandanya nggak bantet itu mereka bakal ngembang sedikit dan saling nempel.
Kalau kue kalian nanti nggak nempel dan nggak ngembang ke atas, itu tandanya kue kalian bantet dan masalah utamanya biasanya ada di restingnya yang kurang lama. Kita panggang aja selama 40 menit. Dan kuenya udah matang, siap kita keluarkan dari dalam oven. Bisa kalian lihat di sini kuenya itu ngembang. Kuenya yang tadinya jaraknya renggang, saya kasih jarak, sekarang ini saling nempel dan mereka lebih meninggi. Ini tandanya udah matang dan kuenya nggak banta, teman-teman. Oke, ini udah jadi. Sekarang kita lanjut menggunakan oven kompor. Oh iya, satu lagi teman-teman, bagian bawahnya ini alhamdulillah banget hasilnya cakep dan nggak ada coklat yang bocor sama sekali. Tapi kalau kalian baru pertama bikin lalu ada yang bocor, itu nggak masalah, namanya juga belajar bikin. Dan ini hasil dari oven kompor. Untuk oven kompor saya menggunakan api sedang. Untuk pemanggangannya ini lebih lama, kurang lebih 60 menit. Tapi hasilnya menurut saya lebih bagus di oven kompor ini, entah kenapa mungkin saya salah ngatur suhu di oven listrik yang tadi. Entah kenapa saya lebih suka dari hasil si oven kompor ini. Hasilnya lebih cantik aja menurut saya. Untuk bagian bawahnya bisa kalian lihat di sini rapat dan tidak ada yang bocor. Ini untuk oven kompor lebih coklat. Dan untuk tekstur kuahnya ini bener-bener mantep banget, gila, enak banget dan rasanya pun jos gandos. Dan bagian kiri ini keju parut dan bagian kanan keju batangan. Menurut kalian lebih bagus mana? Kalau saya sih lebih suka yang batangan, tapi untuk rasa ketika digigit sama aja sih. Ada rasa asin dari si kejunya tersebut. Untuk kulitnya bisa dilihat sendiri di sini renyah banget, renyah, bener-bener renyah, nggak alot dan bener-bener enak banget nih kuenya. Kalian wajib coba banget. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih telah menonton.